dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Berluka Roka SCC. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan Injil diambil dari Injil karangan Yohanes bab 19 ayat 31 sampai ayat 37 dengan tema Mari memelihara hati kita seperti hati Yesus. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari seorang anak memberikan hadiah kepada ibunya yang sedang berulang tahun. Sang ibu membuka kotak yang diberikan oleh anaknya, dan perlahan-lahan tampak bahwa hadiah tersebut adalah sebuah lukisan berbingkai. Menerima hadiah itu, hati sang ibu sangat bahagia sekali. Juga merasa bingung setelah melihat lukisan tersebut. Lalu ia bertanya kepada anaknya, "Nak, ini lukisan apa? Kok semuanya berwarna merah?" Anaknya menjawab, "Ibu, itu gambar hati." Tetapi sang ibu masih merasa bingung. "Tapi apa artinya, sayang?" Anak itu pun tersenyum dan dengan bangga berkata, "Itu gambar hati ibu, ya. Gambar hati ibuku yang selalu mencintaiku, yang selalu tersenyum walau hatinya sakit melihat kenakalanku, yang selalu lembut walau aku suka melawan, yang selalu berkorban untuk aku. Sebenarnya aku ingin sekali melukiskannya di kertas yang sangat besar. Kertas ini terlalu kecil untuk menggambarkan hati ibu. Tetapi saya tidak menemukan kertas yang cukup besar untuk dapat melukiskan hati ibu yang begitu besar. Maafkan aku." Mendengar ungkapan anaknya, sang ibu sangat terharu, lalu memeluk anaknya dengan penuh cinta. Hati adalah inti terdalam dari manusia dan mengungkapkan siapakah manusia itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus menjadi lambang cinta kasih Allah kepada manusia yang tiada batas. Pesta perayaan Hati Kudus Yesus telah menjadi sebuah upacara penting dalam kalender liturgi Katolik Roma semenjak tahun 1856 dan dirayakan 19 hari setelah Pentakosta.
Sebagaimana Pentakosta selalu dirayakan pada hari Minggu, pesta perayaan Hati Kudus selalu jatuh pada hari Jumat. Dan pada tahun 2021 ini, Hari Raya Hati Kudus Yesus dirayakan pada tanggal 11 Juni. Saudara-saudari, Hati Kudus Yesus sering digambarkan di dalam kesenian Kristiani sebagai sebuah hati yang berkilau dengan cahaya ilahi, yang ternganga oleh luka tusukan, dikelilingi oleh sebuah mahkota duri yang berdarah. Terkadang gambar hati ini diletakkan di depan dada Yesus dengan tangannya yang terluka menunjuk pada hati tersebut. Luka-luka dan mahkota duri menjadi kiasan dari apa yang terjadi pada saat penderitaan Yesus sehingga ia wafat. Sementara api melambangkan kekuatan perubahan dari cinta kasih. Dalam Injil hari ini dikatakan dengan sangat indah, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ketika lambungnya ditikam dengan tombak, mengalirlah darah dan air. Peristiwa ini begitu penting karena orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya orang juga percaya. Peristiwa ini menjadi lambang yang menyatakan arti wafat Yesus di kayu salib. Lambung Yesus yang ditikam dengan tombak dan menguncurnya darah dihayati sebagai darah penghabisan sekaligus darah penghidupan. Darah penghabisan menyatakan bahwa puncak pengorbanannya diselesaikan di kayu salib. Ia sungguh-sungguh telah wafat, sedangkan darah penghidupan dimaksudkan sebagai darah yang dicurahkan untuk menghidupkan manusia yang telah mati akibat dosa. Berkat darah Kristus, manusia yang telah mati karena dosa kini ditebus dan hidup kembali. Cinta Yesus sungguh total. Kita sulit menggambarkan hati Yesus yang begitu suci dan selalu mencintai kita meskipun kita penuh dengan dosa. Saudara-saudari, hari ini kita mau belajar dari Yesus yang Maha Kudus. Kisah lambung Yesus yang ditikam tombak dan mengeluarkan air dan darah menyimbolkan ketika Tuhan disakiti. Justru ia mengeluarkan kehidupan yang dilambangkan dengan darah dan air. Itulah perwujudan kasih Allah yang menyelamatkan umatnya walaupun umat telah menyakiti hatinya. Perayaan hati Yesus yang Maha Kudus ini mengajak kita untuk melihat kembali keadaan hati kita. Apakah sudah seperti hati Yesus yang lembut, penuh cinta, tulus, rendah hati, dan Maha Pengampun? Ataukah hati kita masih diliputi kebencian, kesombongan, dendam, dan sebagainya? Mari kita belajar memelihara hati kita seperti hati Yesus, agar kita mampu memaafkan walau kita dikhianati, mengasihi walau kita disakiti, mencintai walau terkadang ditolak. Tetap tenang di arus yang deras, menerima dan memaafkan sesama yang datang meminta maaf. Semua ini saudara-saudari tidaklah mudah dan butuh pengorbanan, karena tiada kasih sejati tanpa pengorbanan. Tuhan